Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Karina, bisa dipanggil Miss Karin ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih pada adik-adik semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat ini pada sore hari ini, sehingga kita bisa melakukan konseling kelompok. Jadi sebelum mengawali kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sore hari ini kan kita mau melakukan konseling kelompok. Ya, sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum pernah ya. Jadi konseling kelompok itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada saya sebagai guru BK di sini atau konselor kepada konseli, ya ini adik-adik sekalian. Jadi proses perbantuan ini nanti tujuannya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada adik-adik semua. Tentunya pada konseling kelompok ini semua mempunyai permasalahan yang sama, sehingga nanti kita bisa bahas di forum ini dan saya bisa berikan alternatif pilihan atas penyelesaian dari masalah kalian semua. Kemudian cara pelaksanaan konseling kelompok ini nanti tentang permasalahan yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Jadi permasalahan kita hari ini adalah kesalahan atau cara memilih jurusan. Sebenarnya adik-adik ini kan kelas SMP ya? Yeah. Masih SMP. Oke, jadi sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Yuk, tapi kenalannya pakai lagu ya. Mulai dari saya. Kamu namanya siapa? Nama saya, bisa dipanggil Kela. Nah, kamu tanya ini. Kamu namanya namanya siapa? Nama saya, Bisa dipanggil Dita. Ya, lanjut. Namanya siapa? Nama saya. Bisa dipanggil Aya. Kamu. Namanya siapa? Nama saya bisa dipanggil Sela. Lanjut. Kamu namanya siapa? Nama saya Bisa dipanggil Hafiz. Kamu namanya siapa? Nama, ayo. Nama saya. Bisa dipanggil Hafik. Jadi saya ulangi ya. Ya. Saya ulangi. Yang sebelah ini ada Kela, ada Dita, ada Aya, ada Sela, ada Hafiz, ada Hafiz. Oke. Kemudian dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Ya, ini kalian diminta untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan kalian semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga permasalahan kalian nanti kita bisa kasih alternatif solusi supaya bisa memecahkan masalah tersebut. Karena kalau misalnya kalian nggak mau terbuka, maka bagaimana permasalahan itu bisa selesai gitu ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Kita semua di sini berjanji untuk merahasiakan segala data, segala informasi dari teman-teman sekalian. Jadi apapun yang dicurhatkan sama teman-teman kalian disimpan baik-baik, disimpan sama diri sendiri. Nggak boleh bocor ya, nggak boleh bocor. Yuk kita ucapkan janji konseling. Semuanya tangannya gini. Kami berjanji untuk menjaga rahasia segala informasi dan data yang kami peroleh dari konseling kelompok ini. Ya, cukup. Jadi asas ini kalian sudah berjanji untuk menjaga kerahasiaannya. Maka apabila janji itu teringkari, kalian akan memiliki pertanggungjawabannya di akhirat kelas. Seperti itu ya. Kemudian perkenalan tadi udah ya? Udah. Oke, kemudian kita lanjut ke konseling kelompok pada sore hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah tentang pemilihan jurusan.
sebelumnya teman-teman ini satu jurusan ya? Iya. Oh, SMP itu masih belum ada jurusan nih Belum. ya, baru SMA ya. Iya. Nanti SMA itu kan ada bahasa, ada IPA, ada IPS. Kalian udah punya bayangan belum nih? Sudah. Oh iya. Persiapannya udah sampai mana? Sampai sampai Persiapan kamu sampai mana? sampai jauh sana Belajarnya sampai mana? sampai terbayang-bayang. Kamu mau pilih jurusan apa? IPA. IPA. Berarti kalau IPA itu kalian harus pintar dalam tuh. menghitung dan menghafal. Karena nanti IPA itu kan ada hitung-hitungan, ada rumus-rumus, ada penghafalan soal nama-nama kimia, seperti itu kan? Ya. Iya. Jadi sebelumnya kalian siap ya untuk melanjutkan kegiatan kelompok ini? Siap. Siap. Apabila ada yang belum siap, bisa dikomunikasikan dulu sebelumnya. Udah siap semuanya? Alhamdulillah. Kita bahas satu persatu dulu ya permasalahan yang kalian alami. Kemudian nanti Miss akan jelaskan bagaimana cara mengontrol permasalahan itu semua. Jadi kamu punya masalah nggak dalam pemilihan jurusan itu? Misalnya kamu masih bingung nih gimana cara menjadwalkan pelajaran yang mau kamu fokuskan biar bisa ngejar itu IPA misalnya. Kamu mau ke Tata Busana, berarti SMK. Iya, berarti kamu udah punya bayangan kamu bakal ke Tata Busana ya. Kamu suka jahit-jahit ya. Iya, ada nggak permasalahan kamu misalnya dari SMP ini kamu belum punya apapun bekal untuk Tata Busana? Aduh, kayaknya bahasaku terlalu tinggi ya untuk kalian anak-anak SMP ini, bisa di-cut dulu deh. Ya, sebelumnya kalian bisa ceritakan dulu permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Tadi kamu apa? Kamu pengen masuk apa? Tata Busana. Tapi permasalahannya kayak lagi bangke. Oke, sebelumnya Miss minta kalian untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi pada saat ini, permasalahan yang mungkin kalian belum bisa persiapkan supaya kalian bisa mencapai tujuan kalian, yaitu jurusan yang kalian mau. Sebelumnya dimulai dari Mbak Kela dulu. Mau masuk apa Mbak Kela? Tata Busana. Mau masuk Tata Busana. Berarti permasalahannya sekarang udah mateng apa gimana? Belum matang untuk memilih jurusan itu. Belum. Permasalahannya apa Mbak Kela? Yang dirasa kok Mbak Kela kok sulit banget mau masuk itu? Susah untuk menggambar pola baju. Oh, kalau pola baju itu digambarnya susah ya bagi Mbak Kela ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Dita. Mbak Dita, lanjut. Jurusan IPS tapi bisa dalam mengingat. Oh, susah dalam mengingat. Jadi pengennya masuk ke IPS yang sejarah-sejarah tapi kendalanya bisa mengingat. Kemudian Mbak Ayah, IPA tapi males menghitung. malas menghitung. Iya. Jadi Miss jelaskan dulu 3 teman-teman kalian ya, nanti selanjutnya baru kalian. Jadi Mbak Kela ini permasalahannya adalah dia mau masuk Tata Busana tapi kesulitan untuk membuat pola. Kemudian Mbak Dita ini mau masuk IPS tapi kesulitan dalam mengingat. Dan Mbak siapa tadi? Mbak Aya mau masuk IPA tapi kesulitan dalam menghitung. Jadi lebih suka praktek gitu ya Mbak. Sebelumnya adik-adik semuanya, ketika kita mau memilih jurusan atau patokan nanti kita setelah SMP ini mau ke IPS mau ke IPA mau ke bahasa, mau ke Tata Busana, kita harus searching dulu. Kalian alhamdulillah HP-nya smartphone semua ya? Nggak apa-apa itu kuncinya nggak nunggu. HP-nya smartphone semua, jadi semuanya bisa searching ya. Iya, jadi kalian bisa searching. Jadi di jurusan kalian itu kendalanya apa saja sih? Dan
apa aja sih yang susah orang untuk melakukan itu di jurusan tersebut. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, kesulitan dalam menghafal, kesulitan dalam menghitung, kesulitan dalam menggambar pola. Nah, tentunya ketika kita ingin mencapai segala sesuatunya, kita butuh usaha, kita butuh belajar. Jadi, gimana caranya kita bisa mempersiapkan segala kebutuhan, cari searching tutorial cara menggambar pola yang mudah bagaimana. Kemudian tentunya harus disesuaikan dengan bakat dan minat kamu. Kalau kamu memang berbakat dengan gunting menggunting, jahit menjahit, lanjutkan bakatnya. Kemudian kalau kalian dirasa kurang bisa menghafal, kurang bisa menghitung, kalian bisa mulai pembiasaannya dari sekarang. Karena kalau kita langsung ingin jurusan itu dan kita melakukan secara mendadak itu susah. Jadi perlu persiapan. Persiapannya seperti apa? Misalnya kalian ikut workshop tahu ya? Yeah. Seperti seminar itu adanya di jam luar sekolah. Jadi kalian bisa ikut itu dan biasanya itu gratis. Cari yang gratis saja karena kita kan anak sekolahan ya, pasti punya uang saku yang pas-pasan. Workshop itu nggak cuman bisa diikuti secara offline saja, nggak harus kita datang ke tempat itu untuk melakukan workshop, tapi kita bisa lagi-lagi searching, memanfaatkan teknologi yang sudah kita ada sekarang. Kan kita hidup Gen Z ya, kita ini. Yeah. Kita hidup di era globalisasi di mana semua permasalahan hidup kita bisa diselesaikan dengan cara searching ke Google ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke sedikit Rawu. Biasanya Saya tuh mau tambang tambangnya. nih di luar negeri. Tapi kekurangannya masalah ekonomi. Jadi masih SMP nih, nanti kalau mau kerja di tambang itu kan kesananya butuh yang namanya ongkos ya. Jadi kekurangan dalam ekonomi ya. Kemudian Mbak Sela, permasalahannya Ekonomi. iya, sebelumnya mau masuk apa? Kedokteran, tapi bisa diceritakan permasalahan ekonominya gimana? Tidak ada yang mendanai. Tidak ada yang mendanai. Sebenarnya orang tuanya ada di rumah ya, tapi belum mampu, belum bisa sebenarnya. Kemudian lanjut Mas Hafiz nih ya, yang dari tadi menonjol sekali. Permasalahannya apa Mas? Ingin masuk jurusan apa? IPA. Mau kerja jadi tentara. Oh yes. Permasalahannya apa? Siap tidak ada orang dalam. Nggak ada orang dalam. Orang dalam. Oke, jadi yang Miss tangkap di sini, Mas Hafid tadi ingin masuk ke pertambangan minyak, tapi nggak punya dana. Begitupun dengan Mbak Sela tadi ingin masuk kedokteran tapi kekurangan dana, dan Mas Hafiz tadi ingin masuk tentara tapi nggak punya orang dalam. Jadi sebenarnya gini adik-adik, dalam sebelum kita memilih jurusan apa yang nanti kita ambil, tentunya kita harus melihat konsekuensi yang akan kita dapatkan nanti. Misalnya kita mau masuk IPA, berarti IPA itu kan menghafal dan menghitung. Konsekuensinya yaitu menghafal dan menghitung. Jadi kita harus bisa nih menghafal dan menghitung. Kita biasakan dari sekarang, kita searching sekarang. Nah, apabila dirasa semua itu bisa kita tangani, jadi kita siap nggak untuk menangani permasalahan yang akan datang itu? Kita siap nggak sih sebenarnya kalau setiap hari harus menghafal dan menghitung? Kita siap nggak untuk menjalani permasalahan itu di jurusan IPA? Nah, begitupun dengan Mas Hafiz, Hafik, dan Mbak Sela ini tadi. Permasalahannya adalah di kendala orang dalam dan di kendala biaya.
Sebelumnya kita lihat dulu kemampuan orang tua kita, apakah mereka mampu, apakah mereka siap. Sebaiknya kita bisa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala atau berikhtiar kepada Tuhan kita masing-masing bahwasanya kita mempunyai cita-cita setinggi langit dan segala sesuatu yang di depan wallahu alam lah, pokoknya semua pasti akan ada jalannya. Boleh seperti itu. Sugesti pada diri kalian sendiri. Sugesti itu apa? Sugesti itu adalah pemikiran-pemikiran yang baik akan mendatangkan hal yang baik, akan menarik hal yang baik. Misalnya kalian percaya nih kalau misalnya bakal jadi dokter tapi nggak punya biaya, pokoknya percaya aja bakal jadi dokter. Nah itu akan menyusun sugesti pada diri kalian sendiri, sehingga nanti secara alam bawah sadar itu akan menjadi doa untuk kalian semua, doa untuk kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan itu tadi. Tapi sebelum kita merefleksikan sugesti itu tadi, yaitu kita balik lagi harus bisa mengenali kendala apa saja yang akan kita hadapi ke depannya. Misalnya kendalanya yaitu tadi uang dan orang dalam. Kita lihat dulu orang tua ini apakah mereka punya cukup biaya, apakah mereka ini punya cukup kenalan sehingga kita bisa masuk ke perusahaan yang kita inginkan, seperti itu ya. Kesel ngomong saya rasa dikata apa kok. Lanjut, apabila dirasa orang tua kurang, maka sebagai anak kita harus mempunyai rasa empati kepada orang tua. Kita nggak boleh memaksakan orang tua kita, nggak boleh memaksakan segala sesuatu yang kita inginkan pada orang tua. Nggak boleh kita memaksakan minta uang langsung segini. Bisa didengarkan dulu ya Mbak. Ya, kita lihat dulu kemampuan orang tua kita. Nah, apabila dirasa orang tua kita kurang mampu, kurang bisa mencukupi, nah, apakah ada alternatif lain sih untuk kita ke depannya? Misalnya kita ikut freelance, ikut kerja freelance. Kita hitung nih uang gaji kita freelance itu, bisa dengarkan dulu ya. Uang gaji kita freelance itu kita tabung, kita kumpulkan untuk masuk jurusan yang kita mau. Apakah uang itu cukup? Apakah uang itu bisa menutupi kekurangan orang tua kita? Seperti itu. Kita perhitungkan, kita juga harus berempati kepada orang tua. Nah, segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Yang pertama, kalian harus buat list. Kalian buat list dulu. Ini untuk keseluruhan ya. Buat list dulu apa keseharian kalian. Misalnya seharian ini main game, menyapu, bernyanyi, main piano. Kalian tulis itu semua. Kemudian kalian kasih stabilo kegiatan paling kalian suka, kegiatan yang paling kalian kuasai. Misalnya paling suka menyanyi dan dirasa suaranya bagus banget nih kalau menyanyi, kita kasih stabilo, kita buat bagian itu, bagian yang paling kita sukai, bagian yang paling kita kuasai. Oke. Setelah itu kita bisa refleksikan kepada diri kita sendiri. Kemampuanku di sini dan hobiku di sini bernyanyi, main piano dan menghitung. Tapi aku pengen jadi dokter, tapi orang tua nggak bisa. Tapi kita buat bagian-bagian yang kita kuasai dan bagian kita senangi. Misalnya nih, kita suka bernyanyi, kita suka main piano, tapi pengen menghitung, sukanya menghitung dan pengen masuk IPA, tapi yaitu kendalanya orang tua nggak bisa mencukupi biaya untuk masuk
di jurusan tersebut. Nah, di kendala-kendala itu kan kita punya alternatif pilihan lain toh. Misalnya tadi kan nggak suka tadi kan bisanya kan menghitung, bernyanyi dan main piano. Berarti kita punya alternatif lain selain masuk IPA seperti itu. Jadi sesuatu yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tapi segala sesuatu yang kita butuhkan insya Allah akan datang kepada diri kita sendiri. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang penting kita bisa mempersiapkan, kita bisa prepare dari sekarang. Oke, kita rangkum ya apa yang kita dapatkan dari sini. Yang pertama yaitu kita menguasai dulu, kita tahu dulu caranya mengetahui bakat dan minat dengan cara membuat list seharian ini kita ngapain aja. Kemudian list itu kita lakukan secara berhari-hari ya, lakukan secara berhari-hari. Kemudian bagian yang paling kita sukai, bagian yang sering kita lakukan, bagian yang paling kita nggak semua kegiatan yang kita lakukan pada hari itu kan nggak harus hobi kita toh. Iya, tapi yang paling kalian suka, yang paling kalian kuasai itu apa? Di Stabilo. Nah, itu nanti bisa jadi referensi kalian untuk memilih jurusan. Kemudian yang kedua adalah melakukan searching atau mencari di Google, di form atau di Instagram, di sosial media manapun, informasi-informasi tentang jurusan yang akan kalian ambil. Apa aja sih konsekuensi yang akan aku hadapi nantinya? Sebenarnya aku bisa nggak ya menghadapi konsekuensi ini? Kalau aku nggak bisa gimana ya? Aku perlu persiapan apa aja ya? Jadi segala sesuatunya itu harus kalian persiapkan dari sekarang, supaya nanti kedepannya kalian bisa mudah dalam menjalani jurusan yang kalian mau itu. Oke, sudah selesai. Ayo lanjut. Oke, seperti itu ya adik-adik. Bisa dipahami deh? Bisa. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari adik-adik tentang konseling kita pada sore hari ini? Tidak. Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya? Oke, jadi kita sebagai murid, sebagai siswa harus bisa cerdas memilih konsekuensi dan cerdas untuk prepare masa depan kita sendiri, seperti itu ya. Kita harus kemas-kemas dari sekarang, apa sih yang kita sering belajar menghitung, sering latihan menghafal. Saya pengen masuk tata busana, belajar pola-pola dari internet, seperti itu ya Mbak. Klik. Oke, kita sampai ke tahap konseling akhir. Jadi sebelum kita tutup, adakah teman-teman yang mau bertanya atau teman-teman yang mau cerita lagi tentang kendala-kendalanya? Ada enggak? Tidak. Enggak ada ya. Berarti semuanya sudah mengerti ya tentang prepare apa saja yang bisa dipersiapkan untuk menuju. Sudah? Sudah. Oh, iya. Sudah. Alhamdulillah belum. Kesan dan pesannya kalian melakukan konseling ini apa yang dirasa? Apakah senang? Apa bisa plong mengemukakan masalah kalian? Pikiran tinggi. Diplom. Oh iya, Diplom. fresh. Senang. Fresh care. Jadi kalian sudah punya pandangan belum tentang permasalahan yang kalian alami? Sudah ya. Baik, konseling kelompok ini kita akhiri ya.
Saya harapkan dengan adanya konseling kelompok ini nanti bisa membuka jalan adik-adik sekalian, membuka jalan teman-teman sekalian dalam mencapai masa depan yang sukses, Amin. masa depan yang tertata dan sesuai dengan yang kalian impi-impikan. Amin Allahumma. Amin. Untuk Saya berterima kasih kepada teman-teman. Maju rene wae ra ketok wae lah kok do mencar kabeh. Maju rapo. Itu back. Ya wis ayo cekit ketok sithik wae. Saya Maju ora. rene. Ayo saya lagi maju saya. Maju sithik. Saya lagi murah kita tahu. Ya Allah. Oke. Tibalah kita di penutupan sesi akhir konseling ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini dan melakukan konseling. Semoga kedepannya teman-teman bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Gitu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya bersyukur kepada teman-teman atas atensinya sudah melakukan konseling ini supaya kegiatan ini bisa lancar. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. amin. Hati-hati di jalan semuanya. Semoga setelah ini kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi dan lebih tertata lagi.